namanya ada dua untuk low level ini, upper level denominator dan low level denominator, dan juga untuk gainnya. Ini ada salah satu tambah, berarti ada 3. Ini kalau begini berarti ten potensio. Kemudian yang seluruhnya ada pin power module. Ya, ini penjelasan awal untuk Indonesia nuklir. Ya. Nah, ini kemarin sudah saya saya displaykan. Tapi untuk memahamkan ke saudara, saya minta yang pertama Ibnu Idhan. Tolong ini diceritakan saya sebelum kita mereview pelajaran yang kemarin untuk kita lanjut ke berikutnya. Tolong diceritakan dari incoming radiation sampai ke sistem detektor, kemudian bagaimana proses yang saudara ketahui dari blok diagram ini bisa diceritakan. Ibnu Idhan. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf Pak jika nanti ada kurang Pak. Suaranya kok kurang jelas ya? Baik Pak, apakah suara saya kedengaran Pak? Agak-agak, coba spot saya, sebentar saya cek anunya, audio saya. Oh, audio saya terlalu kecil. Aduh, maaf. Share screen. Screen-nya sudah ter-share belum ya? Sudah Pak. Oke. Sebentar, di tempat saya kok nggak terlihat ini. Saya harus cek mana ini. Sebentar, saya malah hilang tempat saya ini. Sebentar, di display saya malah hilang nih. Saya salah pencet ini. Sebentar. Display sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke, baik, silakan. Saya tadi salah tekan. Oke, silakan, Ibnu Idhan. Baik Pak. Jadi pertama radiasi akan masuk ke detektor, di mana detektor ini sumber tegangannya adalah DC. Pada detektor radiasi yang datang pada detektor ini akan diolah di mana keluarannya itu akan berbentuk pulsa atau arus pada signal ini. Terus akan diteruskan di amplifi atau penguat, dan di penguat tersebut kondisinya masih berbentuk analog. Terus setelah keluar dari amplifier, di sini ada akan menuju TSCA ataupun MCA yang pada umumnya. Panjangan apa TSCA dan MCA itu? Kalau MCA multi channel analyzer, kalau TSCA timer single analyzer Pak. Maksud timer? Bukan timer. Timer itu pakai ER itu alat. Kalau TSCA berarti bukan timer tapi lupa Pak, kalau TSCA Pak. Bukan timer ya, apa? Timing ya, timing. Bukan pakai ER itu kan pakai alat ya. Iya Pak. Ya, kalau cacah kon, tapi kalau alatnya counter gitu ya. Oke, berarti bukan. Oke, terus. Terus pada TSCA atau MCA nantinya itu keluarannya sudah berbentuk digital, yang mana akan di-store kepada komputer, sehingga hasil dari pengolahan tersebut akan tertampil pada layar komputer ataupun store to disk itu Pak, secara singkatnya. Oke, itu ya. Oke.
Yang kedua, ini saya minta Alda dulu. Alda, ini ada gambar sistem spektroskopi ya, dari gamma ya. Alda, bisa? Ayo, Pak. Oke. Coba saya ceritakan dari proses yang lebih detail yang sudah disampaikan. Ada bentuk-bentuk pulsa itu, kemudian lebih detail yang dari bukan secara general tadi, dari proses interaksi radiasi ke detektor sampai ke penguat awal. Coba Alda. Bentar, Pak. Jadi awalnya tuh ada radiasi datang, terus pas radiasi datang itu akan masuk ke detektor NITL. Nah, dari detektor NITL Itu ini radiasi kalau NITL itu alfa, beta atau gamma ya? gamma, Pak. Gamma, oke, gamma terus. Nah, nanti iya, Pak, kedengaran nggak, Pak, suara saya, Pak? Jelas, silakan. Bentar, Pak. Nah, nanti dari sini radiasi itu akan berinteraksi dengan detektor. Nah, akan terjadi proses sintilasi dan nanti masuk ke PMT. Di PMT ini akan digandakan elektronnya itu dan akan menghasilkan pulsa. Lalu pulsanya itu akan diteruskan ke penguat awal. Penguat awal amplifier. Nah, ini masih berbentuk analog dan kita kan butuhnya sinyal yang digital. Jadi bentar, mandek dulu. Ini sebelum ke penguat, ini interaksi radiasi terhadap kristal di NITL. Ini prosesnya ionisasi, sintilasi, Pak. Sintilasi, oke. Sintilasi. Kemudian di PMT itu fungsinya apa ya, PMT ini ya? Apa, Pak? PMT fungsinya apa? Untuk menggandakan itu elektron, Pak. PMT singkatan dari apa ya? Foto multiplier, Pak. Oke, terus ini ada HV. HV ini DC atau AC ya? DC, Pak. DC. Kemudian HV ini masuk ke penguat awal enggak ya? HV-nya? Enggak, Pak. Karena di situ ada kapasitor. Ada kapasitor, oke. Kemudian bentuk pulsa yang atas ini analog atau digital ini ya? Masih analog, Pak. Analog. Terus output dari penguat awal masih analog ya? Atau digital? Masih, Pak. Oke. Ini ada naik ya cepat. Ini yang ke turun ini adalah lambat. Ini istilah untuk menentukan rest time and decay time-nya dulu pernah belajar ya? Gimana rest time and decay time? Apa pengertian rest time dan pengertian decay time? Lupa atau kalau lupa nggak apa-apa. Right. Lupa, Pak. Lupa, oke. Oke, siapa yang... Rest time tuh yang naik ya, Pak? Oh iya, rest time yang naik, decay time yang turun ini. Menentukan rest time yang naik itu diambil dari berapa persen dari titik nol? Dari 10% ke 90% ya, Pak. Oke, clear. Oke, gitu ya, Pak. Oke, berhenti dulu, Alda, terima kasih. Kemudian, Pak. Oke, Asrar. Asrar, dengar suara saya, Asrar? Ini Asrar ada belum ini? Saya ceknya. Asrar. Oh, Asrar belum muncul ya? Hamam aja, Hamam. Hamam Ahmad. Iya, Pak. Oke, Hamam. Kemarin udah nganu ya, udah ke Pak Ibu Ardani ya? Udah di ACC, Pak. Cuma kemarin ini apa tuh namanya? Ada mata kuliah sampai sore. Oke, baik. Nggak apa-apa, yang penting udah di ACC, sudah clear ya. Oke, sekarang silakan Hamam Ahmad Hanif meneruskan yang disampaikan Alda tadi. Output dari penguat awal, kemudian masuk ke proses ke penguat pulsa sampai ke gambar yang keluarannya kotak ini. Oke, silakan Hamam. Oke, Pak. Sebelumnya mohon maaf ya, Pak, kalau misalnya ada yang kurang tepat. Oke, enggak apa-apa. Tadi kan ini ada
rest time and decay time ya Pak ya. Itu kan ada gelombang naik turun itu ya Pak ya, pengaturan gelombangnya itu. Itu tuh tadi udah disampaikan Alda sekitar mulai dari 10% ya Pak, sampai tadi sampai 90% lah kira-kira. Nah, itu bentuk gelombangnya kan masih analog. Terus itu masuk ke itu dari output dari penguat awal. Nah, dari penguat awal itu masuk ke penguat pulsa. Di situ di penguat pulsa nanti itu masih keluarannya masih analog. Nah, dari situ sinyalnya bisa ini ya Pak, ada unipolar sama bipolar itu ya. Jadi ada masuknya double peak kalau nggak salah. Iya nggak sih Pak? Double peak sama single peak situ Pak. Ya, terus standar name ya, Pak. Itu output linear amplifier itu bisa dari berapa volt sampai berapa volt ya, standar NIM. NIM tahu ya NIM ya? NIM apa kepanjangannya? NIM. Lupa ya Pak, yang itu Pak. Nuclear, untuk semuanya ya, Nuclear Instrumentation Module ya, Nuclear Instrumentation Module. Jadi itu standar NIM. Nah, sekarang standar NIM untuk keluaran penguat pulsa itu supaya salah satu yaitu syaratnya, nanti yang lainnya kita diskusikan berbicara tentang linear amplifier. Itu salah satunya adalah output besarnya itu dari berapa volt sampai berapa volt ya. Nanti kalau saudara itu standar, ada produk Canberra, produk Ortec, seluruh secara internasional itu harus standar supaya bisa apa namanya kompatibel dengan alat-alat yang dibuat dari merek-merek yang lain. Termasuk di TA bimbingan saya yang sekarang ada proses penelitian itu juga saya minta buat linear amplifier yang standar NIM. Itu berapa tinggi pulsanya, dari berapa volt sampai berapa volt ya untuk penguat pulsa? Pernah saya cerita ya? Ada ingat nggak? Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Berapa, Mas Hamam? Kan Pak, 12 sampai 24 mungkin. Belum benar. Ada yang ingat mahasiswa yang lain? 10 Pak. Ya, 10 ya. Sampai 10 volt. Ya, dari 0 sampai 10 volt. Oke, terus Mas Hamam lanjut. Output dari penguat pulsa berarti masih linear, analog atau digital ya kalau gambarnya seperti ini ya? Masih analog Pak. Nanti baru dari penguat pulsa itu ada yang namanya ADC Pak, analog analog digital converter Pak. Oke. Nanti bentuk pulsanya ada yang kotak-kotak itu yang di atas itu Pak. Nah, keluarannya dari situ. Oke, makasih. Berhenti dulu ya Mas Hamam. Makasih Mas Hamam. Ya, Pak. Oke, kemudian saya beralih ke Ira Palupi. Ira Palupi, dengar suara saya? Iya Pak, dengar. Oke. Ira Palupi itu dijelaskan oleh Mam tadi dari input TSCA atau MCA itu analog, outputnya berarti digital atau analog itu ya, gambar itu ya? Digital Pak. Digital. Nah, kemudian standar NIM untuk output TSCA itu berapa ya tinggi pulsanya ya, gambar itu ya? Itu kan memang nggak sengaja berapa tingginya ini, supaya mahasiswa tahu ini berapa ya tinggi pulsa dari titik 0 sampai ke ini standar NIM. 10 volt Pak. Belum betul kalau 10 volt. Kalau yang 10 volt itu yang linear amplifier, tapi yang digital untuk output TSCA ini nanti bisa dicek di lab. Itu tinggi dari titik 0 sampai titik atas ini, peak ini, puncak ini berapa? Bukan 10 volt. 20 ya Pak. Berapa? 20. Bukan 20. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Semua mahasiswa? Sepertinya belum Bapak jelaskan. Oh, belum jelaskan ya. Oke. Belum. Tingginya ini dari titik 0 sampai ke titik peak ini adalah 5 volt ya. 5 ya. 5 volt ya. Nanti kalau belum jelaskan nggak apa-apa, namanya belum jelaskan ya. 5 volt ya.
Mbak Ira Palupi yang tanya saya dan teman-teman mahasiswa. Oke. Kemudian kalau di ADC tadi singkatan dari apa tadi? Analog digital converter. Oke, analog digital converter. Kemudian kalau ADC itu ada punya kemampuan 1 kilobyte, ada 2 kilobyte. Nah, 1 kilobyte itu setara dengan berapa bit ya? 1024, Pak. Oke, 1024. 1024 itu 2 pangkat N. Berarti N-nya berapa kalau 1024 itu? 1024 itu berarti 2 pangkat berapa? Pangkat 10. Oke, clear. 2 pangkat 10 ya. Nanti kita beri penjelasan di bawah yang tadi ditanyakan dulu. Kemudian di TSCA dulu pernah kita diskusi untuk operasi integral, ya. Operasi integral itu bisa integral bisa operasi diferensial. Diferensial bisa diferensial normal dan diferensial window, ya. Jadi ada operasi integral, ada operasi diferensial, diferensial normal dan diferensial window. Bisa jelaskan, Ira Palupi? Atau lupa? Iya, Pak, lupa. Lupa, oke. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak apa-apa, ini diskusi kok. Ada yang bisa menjelaskan? Mahasiswa yang lain? Belum ya, belum kita jelaskan berikutnya nanti. Oke, kita sementara itu. Sekarang saya yang nyampaikan nanti, ini sambil jalan ya, nanti kita gilir untuk diskusi untuk masing-masing supaya nanti lebih hidup kuliah online ini. Oke, makasih. Bapak, Ya. sebelumnya izin konfirmasi untuk Asrar udah ngechat di kolom chat, Pak, bahwa beliau sinyalnya agak berkendala, Pak. Apa, siapa? Asrar, Pak, jaringannya dia ada di kolom chat, Pak. Oh, Asrar ya, Asrar terkendala ya. Oke. Tapi di daftar kok belum ada ya? Mohon maaf Pak, tadi sinyalnya agak sulit Pak. Oh gitu. Oke, ini udah masuk ini Asrar sekarang. Ya. Ya, Pak. Oke, baik. Baik, kebetulan saya panggil nggak bisa. Oke, baik. Makasih. Oke, nanti kita lanjut diskusinya. Saya akan cerita dulu ya. Nah, ini yang pernah saya diskusikan belum ini ya? Agak lupa. Belum, Pak. Belum ya? Oke, baik. Kalau belum saya displaykan, tadi sudah kita mulai diskusi saya untuk menyampaikan pendapat atau pemahaman dari teman-teman, dari mahasiswa. Jadi ini kalau yang proses spektroskopi gamma, yang sistem secara manual, ini ada di sini ada SCA, nanti ini dipraktekkan ini ya, yang ini ya. Bukan karena ini cuma instrumentasi elektronik instrumentasi harus bagaimana bisa mengeset ini nanti. Nanti ini dengan saya ngeset ini ya. Ini ada sumber radioaktif ya. Tadi sudah dijelaskan di awal tadi ini oleh Alda sama Ibnu Ikhan tadi ya. Ini ada sumber, kemudian ada NITL dan PMT, enggak saya ulang ya, karena sudah dijelaskan. Kemudian ada preamplifier. Sampai keluaran amplifier ini adalah analog ya, analog semua ya. Prosesnya sudah kita diskusikan, nggak saya ulang. Nah, tapi yang penting yang perlu saudara pahami untuk HV ini sekali lagi ini adalah HV-nya DC untuk khusus mensuplai detektor ya. Jadi kalau ada diagram yang terpasangnya di sini, ini pasti di posisi antara preamp dan detektor ini, kemudian ada HV, ini HV-nya adalah ada pembatas pakai C ya, kapasitor kopling namanya. Karena C yang ada ini gambarnya di sini ada C ya, ada C ini ya, ada C yang tadi disampaikan Alda kalau nggak salah tadi ya. Ini ada C, walaupun tidak ada gambar C-nya, tapi bisa ada C untuk memblok. C itu fungsinya untuk muatan listrik, juga dia sebagai mengeblok arus DC dan meneruskan arus AC gitu ya. Sehingga pulsa yang datang dari
diode, anode ini terus ke bisa diteruskan ke pre-amp. Nah, pre-amp ini fungsinya salah satunya adalah matching impedance, penyesuaian impedansi. Mengapa? Karena impedansi nanti kita detailkan di sini. Karena penjelasan awal, karena ini kan dari PMT di anode masuk ke pre-amp, ini kan ada pakai kabel koaksial. Nah, di sini input impedansinya yang masuk ke ini di sini, ini output impedansi dari ini tinggi, tinggi sehingga kita punya impedansi dan salah satu juga penguat awal. Nah, kemudian ini masih analog. Nah, ke analog, kemudian masuk ke amplifier. Ini pulsanya masih belum bagus karena rest time and decay time-nya itu difference-nya sangat tinggi. Rest time-nya cepat, decay time-nya lambat. Nah, maka kalau diteruskan ke pulsa diskriminator di sini SCA, ini tidak menguntungkan karena dia sangat ada banyak pulsa yang hilang, yang tidak bisa bisa dilanjutkan. Nah, sehingga salah satu ini dibentuk oleh linear amplifier, ini pulsanya semi Gaussian. Harusnya kalau idealnya Gaussian, tapi kan elektronik tidak bisa membuat Gaussian, pas Gaussian antara pulsa naik dan turunnya sama, antara rest time and decay time-nya sama, sehingga biasanya semi Gaussian. Nah, semi Gaussian nanti output dari amplifier ini standarnya 10 volt. 10 volt itu mulai dari T0 ya. Kalau Anda lihat di sini, sebentar, Anda lihat di sini, ini yang unipolar, ini bipolar. Ini mulainya tidak dari peak to peak ya, mulai dari titik 0, 10 volt itu titik 0 sampai peak. Itu standar nuclear intervention module itu 10 volt. Nah, kemudian ini dibentuk Gaussian, mendekati Gaussian atau biasanya kok semi Gaussian. Kemudian output di sini dari amplifier masuk ke diskriminator, kemudian di sini akan dibentuk atau dirubah dari analog ke digital, sehingga bentuk pulsanya seperti ini. Standar name untuk keluaran timing single channel analyzer atau single channel analyzer itu 5 volt VP-nya, tekanan peak-nya 5 volt ya. Nah, kemudian dari sini masuk kalau sudah ini di SCA ini ada operasi integral, operasi diferensial window dan diferensial normal ya. Dulu di ADPR kalian sudah pernah saya diskusikan, pernah saya keluar. Tapi nanti kalau masih ada kurang pemahaman atau kurang jelas nanti bisa kita ulang. Kemudian baru masuk ke counter, kemudian dikendalikan oleh timer. Ini gambaran dari proses SCA. Nah, kemudian ini gambar yang bawah, yang sebelah kiri, ini contoh spektrum yang di spektroskopikan melalui sistem spektroskopi gamma. Ini gambar, ini fungsi nomor channel. Ini kalau ini nomor channel, ini berarti pakai MCA ya. Tetapi nanti saat sudah praktikum di TSCA pakai TSCA ini fungsi tegangan diskriminator sumbu X-nya. Jadi tolong diperhatikan kalau nanti saudara membuat spektrum secara terdisplay di komputer karena sudah ada akusi spektroskopi pakai MCA komputer, maka ini cacah fungsi nomor channel. Tetapi nanti kalau saudara untuk pakai TSCA, pakai timing single channel analyzer, itu adalah fungsi tegangan diskriminator.
Really counting fungsi atau cacah fungsi tegangan diskriminator. Nah, nanti bagaimana caranya? Caranya nanti akan proses diferensial window. Low level diskriminator itu aras bawah itu dipakai untuk perubahan aras bawahnya, kemudian yang posisi atas upper level diskriminator itu disetkan sebagai fungsi window-nya atau delta E. Itu digambarkan masih agak sulit, nanti kalau ada angka-angka yang saya jelaskan di lab akan lebih jelas ya, digambarkan. Nah, kemudian gambar yang sebelah, sebentar sebelum ini baru ada pertanyaan. Sebelah kanan ini ada grafik kalibrasi. Kalau yang secara MCA itu ini sudah ada softwarenya untuk membuat grafik kalibrasi, itu tinggal memasukkan angka-angka energi sumber standar, masukkan, kemudian bisa muncul berapa mengkalibrasinya. Tapi kalau saudara nanti pakai SCA ini ada gambar antara tegangan diskriminator ke atas fungsi energi yang sebelah sumbu X ya, energi nanti pada energi tertentu ini tegangan diskriminator berapa, energi tertentu tegangan diskriminator berapa, energi tertentu tegangan diskriminator berapa, maka kemudian dibuat grafik persamaan linier E sama dengan AX plus B, maka dari itu sumber X yang tidak diketahui energinya, maka diketahui tegangan diskriminatornya, ditarik pada, kalau di grafik ditarik pada grafik linear ini, kemudian ditarik ke sumbu X, maka ketemu energinya. Atau dimasukkan persamaan ini, E sama dengan AX plus B ini. Nah, ini nanti di dalam melakukan proses praktikum yang sudah lakukan mekanisme di dalam spektroskopi gamma melalui SCA. Kalau yang melalui MCA nanti cepat langsung Anda lihat di spektrum di komputernya. Tapi kalau di proses analog model ini nanti setelah mulai di lab nanti saya bimbing untuk mengeset ini dari detektor, dipasang HV, kepasang preamp, amplifier, ini outputnya ini kita set masing-masing, kita lihat ke CRO ya, ke CRO masing-masing, kemudian baru ke tegangan diskriminator. Kalau ini sudah outputnya keluar, baru masuk ke counter dikendalikan oleh timer. Itu penjelasan yang secara general. Sebelumnya saya open untuk pertanyaan, silakan. Baik Pak, terima kasih. Pak, maaf Pak. Ini berikan ya? Iya Pak. Oke, di-on-kan ya kalau bertanya ya videonya ya. Baik Pak. Oke, silakan. Nah, tadi Pak, untuk yang masalah MCA itu, terus itu digunakan pada saat fungsi tegangan diskriminasi atau kayak yang nomor ini Pak, nomor channel. Ya, nomor channelnya Pak. Itu maksudnya gimana ya Pak yang tadi masalah MCA? Oke, saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, ini kan ya. Oke ya, clear ya. Oke, saya jelaskan di slide berikutnya. Penjelasannya harus pakai slide ini. Nih. Oke, sebelum ke slide ini saya lihat di sini dulu. Ini dulu ya. Oke, baik. Ini kemarin sudah saya displaykan, tapi untuk kita detailkan dulu. Ini ada gambar yang pertama yang sebelah kiri, ini adalah tinggi pusat fungsi waktu, T. Nah, kalau ini, gambar ini kira-kira bisa terlihat di mana ya Ibu Ikhan, kalau saudara nanti melihat ini? Output apa ini kalau lihat ini? Kalau Anda lihat di posisi di sini, ini ya, di gambar ini, kira-kira kalau saya besarkan ini kira-kira output mana saya bisa melihat ini?
Di Nanti bisa Anda lihat di amplifier ya, Pak? output apa? Osiloskop. Oke. Stereo Osiloskop, betul. Osiloskop tadi output dari CRO ya Pak? iya CRO. CRO itu osiloskop tadi. CRO kan katoda ray osiloskop itu kan sama CRO osiloskop. Tetapi ini bisa dilihat di situ tapi output dari mana? Dari CRO itu kan Amplifier bukan Pak? Oke, Amplifier. betul. Dari amplifier. Ya, oke, clear ya. Ini output dari amplifier. Output dari amplifier ini ya. Coba diperhatikan ini lebih detail ya, walaupun dulu sudah kita susun, tapi ini kita detailkan. Ini adalah output dari amplifier yang dilihat di CRO. Nanti bisa dibuktikan saat di lab ya. Dengan saya nanti dibuktikan ini. Tapi gambarnya tidak persis begini. Agak ini kan rest time and decay time-nya kan mendekati sama ini. Nanti ada geser sedikit ini, decay time-nya akan lebih. Tapi sebangun dengan ini. Artinya ini. Nah, kemudian yang kedua, ini ada yang tebel ya, satu tebel ini ya. Tebel ini menandakan ini pada peak tertentu hanya satu peak. Ya, ini adalah terjadi pada sumber radioaktif karena dia proses fotolistrik. Ya, fotolistrik kan diskrit. Jadi kan interaksi radiasi gamma terhadap materi di dalam bahan detektor itu kan ada 3. Satu adalah proses efek Compton, 2 adalah proses fotolistrik, yang ketiga adalah pair production atau produksi pasangan. Nah, yang posisi ini itu adalah proses efek fotolistriknya. Nah, mengapa ini gambarnya satu yang tebel? Ini karena yang yang dicacah, yang dicacah itu sumber radioaktifnya adalah single peak. Contoh single peak ini adalah ya, cesium. Sebentar, saya ada telepon sebentar ya. Ya, halo. Ya, betul. Bu Rina gimana? Kapan ya? Oh, hari ini boleh, silakan. Nah, ini saya baru ngajar, jadi belum info dengan Bu Kiki ya. Ada. Nanti langsung aja dengan Bu Kiki ya. Boleh. Bu Kiki, Bu Rizky, ini dicari Bu Rina. Bu Rina, di sini nggak mau teleponnya di sini. Oh iya Pak. Suruh ini mau diminta telepon ini, mau telepon? Oh iya. Tapi di sini ini bisa dipindah aja kok ya, supaya nggak di tempat saya. Nanti saya telepon di WA-nya aja. WA aja ya, oke. Aku baru ngajar ini misalnya. Mohon maaf terpotong ya para mahasiswa ya. Halo, dengar ya? Iya, Pak. Oke, maaf tadi baru terpotong, ada telepon. Ada mau syuting di lab. Oke, kita lanjut. Kemana tadi? Oh, udah. Cesium ya. Cesium itu single peak ya. Energinya berapa ya, Asrar ya? 662 bukan, Pak? Oke, betul. Makasih, Asrar. 662. Saya sambil ngecek kalau sudah bisa kontak ya, karena tadi kendala dia. Oke, makasih. Oke, jadi kalau nanti saya pakai Cobalt 60, kira-kira yang tebal ini kira-kira berapa ya, Asrar ya? Logikanya. Kalau single peak muncul si tebal ini 1, tapi kalau saya pakai Cobalt 60, kira-kira yang tebal ini kira-kira nanti berapa ya, Asrar ya? Double, Pak. 2. Double. Oke, betul, makasih. Double. Mengapa double?
Kalau pakai kobal? Energinya ada 2 rentang, Pak. Oke, betul, energinya 2. Apal nggak? Energinya berapa sama berapa? Lupa, Pak. 1000 berapa sama 1000 berapa? Nggak apa-apa kalau lupa. Ada yang ingat energi kobal 60? 1172 sama 1332. Oke, betul. Tadi yang jawab siapa ya? Anissa, Pak. Oke, Anissa. Oke, betul. Makasih, Anissa. Jadi, kobal 60 itu seperti Anissa tadi, dan dari Asar tadi, jadi betul, dia double peak. Double peak untuk efek fotolisnya double peak. Dia mempunyai energi 2, yang satu adalah 1172 kilo elektron volt, yang satu adalah 1332 kilo elektron volt atau 1,172 mega elektron volt dan 1,332 mega elektron volt. Berarti nanti akan muncul dua ini, yang atas itu yang tinggi, karena kesebandingan tinggi pulsa itu sebanding dengan energi. Oke, clear. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada saya garis merah-merah ini, dari titik 1, ini sebenarnya apa namanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan terusnya, sampai N ini untuk tinggi pulsanya, atau V1, V2, dan seterusnya sampai Vn. Nah, ini kalau secara analog nanti pakai TSCA, ini adalah per window ini akan dicacah. Jadi lebar windownya itu kita set pada upper level discriminator. Katakan itu kalau dipakai differential window itu hanya dari 0 sampai 1 volt. Standar name 0 sampai 1 volt. Katakan misal saya set 0,4 atau lebih gampang 0,2 gitu ya, 0,2. Jadi, lebar window yang saya set dari upper level diskriminator di TSCA itu saya set 0,2 ya. Kuliah gini kalau Anda pakai catatan-catatan gitu ya supaya bisa difahami. Nanti kalau saya salah info bisa juga karena manusia ya gitu, Anda bisa menginterupsi. Nah, jadi misalnya saya set pada 0,2 volt itu pada upper level generator, itu berarti pada operasi differential window. Maka ini setiap window ini adalah 0,2 lebarnya. Tetapi tergantung berapa besarnya titik yang bawah. Ini diset oleh low level discriminator. Ya, itu pada operasi window itu low level discriminator diset. Katakan contoh begini. Pada posisi di bawah itu 0, LD-nya 0, karena window 0,2 berarti antara 0, sampai 0 sampai 0,2 window pertama. Kemudian kalau ini saya set 1 low level generatornya, maka antara 1 sampai 1,2 window kedua. Kemudian terus kalau ini saya naikkan 2, berarti antara 2 sampai 2,2 window ketiga. Kemudian saya set ketiga, berarti ini 3 sampai 3,2 pada window ketiga. Maka masing-masing ini tercacah untuk cacah 1, cacah 2, cacah 3, semua. Jadi pada posisi masing-masing. Katakan yang atas posisi ini. Ini saya set di sini misalnya 4 volt. Ya, posisi yang sini 4 volt. Berarti antara 4 sampai 4,2 karena window 4,2 tercacah. Berarti pada posisi yang ini tercacah. Kemudian pada sini misalnya 5 volt. 5 windownya itu 0,2, berarti 5 difference-nya kan delta E-nya kan 0,2. Berarti dari 0,5 sampai 5,2 itu tercount. Ini ada tamu ya, tadi saya. Oh, oke. Oke, belum ya? Oke.
Ya, kalau ini saya set 5, Pak sini ya. Ini 5, berarti 5 sampai 5,2 terkon, berarti cacah. Nah, masing-masing ini kalau pakai TS ya, secara manual naikkan gitu ya, nanti praktikumnya ya. Nah, maka saya plot, kalau di sini berarti cacah fungsi, apa tadi, tegangan diskriminator. Di sini berarti cacah fungsi tegangan diskriminator. Kalau ini pakai MCA, kalau yang nanti ada di sini cacah fungsi tegangan diskriminator, nanti masing-masing titik tadi, cacah tadi, titik-titik ini. Nah, banyak kan ini? Banyak. Nah, berarti kalau titik-titik ini, berarti menandakan masing-masing window ini secara manual. Tetapi nanti kalau secara pakai MCA itu kan langsung pertanyaan Ibnu Idhan tadi. Masing-masing ini per window ini sudah diposisikan oleh ADC tadi yang sekian bit tadi. Contoh misalnya, contoh ini yang saya tulis ini. Misalnya MCA dengan 1024. 1024 itu berarti kan 1 kilobyte ya. Tadi Asrar yang jawab ya, 1 kilobyte itu berarti 1024 bit atau 2/10 ya, 2/10. Nah, kemudian standar name dari linear amplifier itu kan 10 volt. Standar name linear kan 10 volt. Artinya apa? Kalau saya pakai 1 kilobyte 1024 berarti kan 10 volt dibagi 1024. Kalau ini saya jadikan mili ya, berarti kan 10.000 milivolt. 10.000 volt dibagi 1024 itu ya saya bulatkan saja. Kalau 1000 gitu berarti kan 10 milivolt, berarti kan 9, berapa ini 10 milivolt. Berarti artinya apa? Ini contoh di OTEK 6240 ya. Artinya apa? Artinya ini setiap window ini, setiap jendela ini adalah lebarnya besarnya 10 milivolt. Lebarnya, saya ulang ya. Kalau saya pakai 1 kilobyte berarti kan 2/10. 2/10 itu berarti kan 1024. Padahal standar nuklir instrumentasi modul keluaran linear amplifier itu adalah 10 volt. 10 volt kalau saya jadikan milivolt berarti kan 10 kalikan 10⁻3 berarti 10.000 milivolt. 10 milivolt dibagi 1 kilobyte berarti kurang lebih 10 milivolt. Masing-masing window ini adalah 10 milivolt, 10 milivolt, cacah 1, 10 milivolt, cacah 2, 10 milivolt, cacah 3, dan seterusnya. Bisa difahami nggak ini ya? Kemudian diplotkan antara con dengan nomor channel, ini titik-titik ini menandakan masing-masing window. Kalau ini 1 kilobyte berarti terbagi menjadi 1024 titik. Ya, titik berarti setiap window itu 10, setiap window itu adalah 10 milivolt. Jadi proses dari gambar sebelah kiri, dari output linear amplifier masuk ke proses menjadi sebelah kanan yang spektrum ini dengan sistem yang saya jelaskan ini saya hubungkan dengan ini. Nah, mekanisme adalah MCA. Kemarin di elektronikal sudah dapat ya macam-macam MCA ya? Sudah belum ya, Ira, Pak Lupi? Belum. Masuk. Sudah masuk. Belum belajar elektronik nuklir, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh, belum elektronik ya? Oh ya, nanti. Jadi ini secara apa namanya? Secara ini ada input dari amplifier. Input dari amplifier ini. Nah, ini kemudian ini seolah ada banyak SCA ya, SCA A, SCA B, SCA D, SCA D. Nah, ini saya gambarkan ini. Ini adalah cacah per channel. Ini berapa lebar windownya ini? Lebar window A, B, C, D, E, dan terusnya sampai N ini tergantung berapa kemampuan MCA ini. Bisa 1 kilobyte, ada
2 kilobyte berarti kan 2048 dua kalinya ya, dan seterusnya. Nah, ini berarti ini kalau ini lebar windownya, lebar window A, B, C, D ini adalah masing-masing. Berapa lebar windownya ini tergantung dari kemampuan ADC-nya di situ, apakah 10 bit, apakah 12 dan seterusnya. Nah, ini saya contohkan yang lebih simpel supaya membaginya gampang. Ini yang 1 kilobyte yang 1024 2 pangkat 10. Ya, 2 pangkat 10 berarti 10 volt menjadi 10 milivolt. Nah, kemudian ini gambarannya, ini terus ke sana berarti CAN di sini, counter N. Jadi counter A, B, C, D dan seterusnya. Saya gambarkan di sini cacah per kanalnya A, B, C, D, E dan seterusnya. Ini menjadi lebar windownya masing-masing tergantung dari, bisa nanti lebar window 10 milivolt, bisa separuhnya 5 milivolt dan seterusnya. Berarti lebih besar kemampuan MCA-nya akan lebih smooth atau lebih bagus atau lebih jelek gambarnya ya, Aflia Lam. Jadi kemampuan yang saya pasang ini, saya pakai MCA yang 1 kilobyte, kemudian ada yang dua kali pakai yang 2048, gambarnya lebih smooth yang 102 atau 2048 ya, Aflia. Yang lebih bagus yang oke, betul, yang ini 2048. Karena apa? Karena yang 1 kilobyte tadi kan ini 10 volt, 10 milivolt per window. Tapi kalau ini ya berarti kan 5 milivolt per window. Jadi kan lebih smooth, lebih bagus nanti gambarnya. Nanti ada peak yang dekat bisa lebih kelihatan. Jika kalau pakai TSCA nanti, kalau Anda windownya itu pakai 0,2 sama 0,4 akan berbeda. Bisa peak yang berdekatan itu kalau Anda pakai 0,4 mungkin barangkali tidak kelihatan karena dia peaknya dekat gitu ya. Nanti kita buktikan di praktikum ya. Nah, ini adalah penjelasan mekanisme di dalam proses dari output linear amplifier masuk ke MCA atau linear amplifier masuk ke TSCA yang menyangkut menjelaskan yang ditanyakan oleh Ibnu Idhan tadi. Oke, ada diskusi. Ini baru keberapa ini? Kedua, padahal banyak ada 12 ya. Nggak apa-apa, nanti kita lanjutin belakang. Harus pelan-pelan supaya ini kan krusial di sini untuk bisa dipahami. Ini perlu dipahami ya, nanti di pelajaran berikutnya saya sebelum ada sesi penjelasan, ada sesi pertanyaan loh ya, supaya lebih paham yang saudara pelajari. Oke, ada Ibnu Akhan, ada bisa dipahami penjelasan saya? Bisa Pak. Mungkin sedikit lagi Pak. Itu kan Pak, kalau yang pakai TSCA itu kan dia misalnya nih udah kita atur nih di 0,2 yang sesuai Bapak bilang tadi. Nah untuk ke atas itu kita misal 5,2 tinggal seperti itu kan Pak. Oh nggak boleh, nggak bisa. Jadi yang untuk yang windownya, yang upper level diskriminator itu pada posisi fix dalam pengukuran fix dulu. Yang mengaturnya yang low level diskriminator yang bawah, yang aras bawahnya yang diatur, yang posisi windownya itu dibuat tetap fix. Berarti katakan Anda di window itu kan antara dipakai untuk operasi differential window itu kan ringnya dari 0 sampai 1. Nah, itu Anda katakan ngeset 0,2 ya dalam Anda pengukuran ya Anda set 0,2 itu supaya tidak berubah-ubah. Kemudian yang Anda geserkan, yang menggeser naikkan ini adalah posisi low level diskriminatornya, low level diskriminator di bawah aras bawahnya. Maka Anda katakan ini 1. Tadi kan windownya 0,2 berarti 1 sampai 1, 2. Ini Anda naikkan katakan 1,4 berarti 1,4 sampai 1,6. Tadi kan saya mau dicontohkan 1, 2, 3 supaya cepat. Tapi kalau Anda lebih smooth lagi, 1 di low levelnya 1 berarti 1,2.
Anda 1,2 berarti 1,2 sampai 1,4. Kalau 1,4 posisi LLD-nya berarti 1,4 sampai 1,6. Kemudian LLD Anda geser 1,8 berarti 1,8 sampai 2. Kemudian Anda set LLD-nya 2 berarti 2 sampai 2,2 dan seterusnya. Nanti masing-masing itu ada cacahnya. Nah, cacahnya itu diplot pada fungsi tegangan diskriminator. Yang tadi 1, 2, 3, 1, 1,2, 1,4 dan seterusnya tadi, kemudian diplot seperti ini. Gitu Ibnu Ikhan. Bisa difahami enggak ya penjelasan saya ya? Ini Pak, kan itu kalau di TSCA itu kan Pak, berarti dia kan misalnya udah ketentuan, misalnya tadi 0,2, maka selanjutnya itu tinggal mengikuti sesuai dengan yang udah kita atur. Nah, kalau untuk MCA sendiri kan Pak, ini kan dia kayak berbeda gitu Pak, itu gimana? Kalau ini udah di masing-masing ini sudah tidak bisa kita atur ini karena tergantung kemampuan yang ini. Kemampuannya ini sudah elektroniknya dia kalau ini 1 kilobyte berarti ya sudah satu lebar windownya 10 milivolt gitu. Nah, dia ngatur di posisi dia MCA di set pada 1 kilobyte atau 2 kilobyte itu ada, tapi kalau 1 kilobyte berarti otomatis sudah dia 10 milivolt elektroniknya. Kalau saya berubah ke 2048 ya lebar windownya berarti 5 milivolt gitu. Itu sudah setan dari elektronik yang dibuat di sistem kan 1 kilobyte sekian, 2 kilobyte sekian gitu. Bisa dipahami itu ya. Tidak bisa kalau ini kan secara manual yang TSCA bisa kita yang ngatur windownya karena itu kan op-amp. Kita mengatur pakai 10 potensionya. Tapi kalau yang MCA kalau Anda set pada posisi yang pakai MCA itu Anda ngatur ininya. Ngatur ini di softwarenya bisa Anda atur di sini. Tapi kalau Anda ngatur sudah pada posisi 512 misalnya, berarti di sini berarti 20 milivolt per lebar windownya. Kalau 102 berarti 10 milivolt. Kalau 2048 sekitar 5 milivolt dan seterusnya. Kalau 4096 ya berarti 2,5 milivolt sekitar itu. Gitu Mas Ibnu Ikhan. Oh, oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, baik. Oke, ini kok nggak terasa waktu sudah hampir jam 9. Oke, ini lanjutannya nanti ini saya jelaskan berikutnya yang ini ya. Saya akan masuk ke satu penjelasan sebelum kita akhiri. Setelah kuliah saya siapa ya? Nanti. Pak Anwar, Pak. Biasa masuk tepat ya jam 9.20 ya? 9.20? Iya Pak, kalau Pak. Oke, baik. Karena tinggal 20 menit, setelah 20 menit, saya jelaskan untuk ini penting karena ada ralat sedikit yang perlu saja. Yang kemarin jadi masalah yang ini saya kemarin ada janji untuk pembahasan soal ya. Yang ini minggu depan aja. Yang Anda bisa baca dulu yang ini ya. Ini sudah penjelasan ini ada sampel spektroskopi sistem output idealnya seperti ini. Nanti saya jelaskan ini. Ini juga saya kira nanti penjelasan ulang aja. Ini saya jelaskan minggu depan. Nah, sekarang masuk ke sini. Yang lainnya juga ada beberapa soal. Ini beberapa nanti akan kita jelaskan berikutnya. Sebentar. Oke, yang ini supaya lebih jelas lagi. Coba semuanya bawa siapkan kertas sama pulpen ya untuk nanti kita bareng-bareng kita diskusikan ya supaya nanti bisa lebih malah. Oke ya ini, yang ini ya. Gambarkan pelatur detektor GM dan jelas secara cara menentukan tegangan kerja detektor GM tersebut. Nah, ini kemarin sudah banyak yang bisa, tapi ada beberapa yang belum benar ya. Maka saya jelaskan sekali lagi. Ini janji kemarin karena ada pertanyaan. Gambarnya yang di PowerPoint ada revisi sedikit ya. Oh, kan sudah saya beritahu ya. Ini ada GM inverter ya. Nah, kemudian untuk menentukannya ini prinsip
Ini kalau ini fungsi laju cacah, fungsi tegangan, merubah tegangan di sini ya. Kalau nanti misal saudara penelitian, ya, saudara penelitian, kemudian apa namanya, belum tahu tegangan kerjanya, maka Anda pasang deterjennya ini pakai HV yang variabel, ya, yang variabel, yang bisa dirubah outputnya, ya variabel dari 0 sampai 2000 volt misalnya, maka Anda rubah. Kemudian Anda pasang GM inverter, di sini mesti ada C ya, kapasitor kopling ya, supaya HP-nya tidak masuk ke J inverter. Ini ada kapasitor kopling di sini. Nah, kemudian masuk ke counter. Kalau di sistem kita ada counternya sudah masuk ke sistem komputer ya, yang pakai apa namanya interfacing ke komputer. Tapi kalau enggak ya langsung Anda pasang counter ini, dikendalikan oleh timer, gitu ya. Nah, kemudian Anda naikkan katakan dari 100 cacahnya, ini pakai sumber adaptif ya, pasang di sini 100 di seberapa, 150 konnya berapa, 200 berapa, terusnya sampai ke VN katakan sampai 600 berapa, kemudian 650 berapa. Ternyata setelah Anda plotkan antara tegangan fungsi cacah, ini seperti ini. Katakan ini masih tegangan ambang ya, belum ya, dari ambang, Anda naikkan terus pada posisi mulai di sini, ini sudah mulai tegangan platonya, ini V1, N1, Anda naikkan tegangan di sini, N2, Anda naikkan di sini, N3, Anda naik ke V4, N4, V5, N5, sampai Vn menjadi Nn, gitu ya. Nah, ini Anda plotkan. Nah, dari posisi V1 sampai V2, ini adalah panjang plato. Ya, panjang plato. Berapa panjang plato yang baik? Itu menurut referen yaitu 200 volt, 200 volt ya. 200 volt. Kemudian dari V2 dinaikkan lagi, ini ada naik tiba-tiba secara signifikan. Nah, maka ini adalah daerah discharge ya. Daerah discharge di sini. Discharge. Maka ini sudah hentikan, Anda naikkan terus naik tinggi ini, maka ini akan sak di sini. Nah, kemudian ini ada slope ya, ada slope-nya di sini. Kalau Anda tarik lurus ke sumbu X ya, sudah tarik lurus ke sumbu X, maka di sini ada delta ya. Maka berapa besarnya ini, berarti ini adalah slope-nya. Lebih curam dengan lebih landai. Bagus yang mana ya? Dominik muncul nggak ini, Dominik? Sebentar, saya cek. Saya hafal dengan Dominik karena Dominik ketua kelas, tapi sering tidak ikut. Ini nggak ada juga ini Dominik. Ya, Dominik juga nggak ikut ya. Oke, yang lain. Rahmat Farkan Habibi. Ya Pak. Oke, baik. Ini kalau ini slope-nya ini lebih besar itu atau lebih curam dibanding yang landai, lebih bagus yang landai atau yang curam? Yang landai ya Pak. Yang landai. Karena ngapa ya, Mas Habibi, Farkan Habibi? Iya Pak. Karena kalau semakin curam kan berarti kan daerah yang tadi V1 sampai V2-nya yang panjang platonya kan ini ya Pak lebih panjang lagi gitu kan. Nanti itu mengakibatkan kalau misalnya terlalu panjang juga untuk ke daerah setelah V2 ataupun discharge-nya juga mendekati daerah itu Pak, karena kan udah semakin tinggi itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Farkan Habibi. Jadi itu ya alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau Anda ini lebih curam, maka misalnya ada perubahan tegangan HP di sini, maka perubahan cacahnya akan signifikan ya. Karena katakan ini katakan misalnya sini 5 di setengahnya, katakan misalnya 300, di sini 500 gitu ya. 500 berarti kan panjang platonya 200 ya. Plato yang ideal bagus itu sekitar 200 ya. Ini
300 itu di referen Ortek itu ya, itu 200. Enggak satu sini, memang saya enggak sengaja nggak tulis supaya Anda bisa memahami, supaya ingat gitu. Ah, katakan ini 300 V1, V2-nya 500, berarti panjang platonya V2 dikurangi V1, berarti kan 200 ya Mas ya, Mbak ya. Nah 200 katakan di sini berarti 300, kalau geser sedikit, yang Farkan Habib jelas, kalau geser sedikit, itu kalau ini curam, maka hasil cacahnya akan sangat berbeda, banyak perbedaannya atau relaannya tinggi. Nah itu ya, ini nanti kalau ini naikkan lagi, kalau curam, ini akan tinggi, itu ya. Tapi kalau landai begini, maka perubahan HV di sini tidak signifikan perubahan di hasil cacah, gitu ya. Kan HV ini belum tentu stabil, berubah kan HV ini disuplai oleh tegangan DC low activity low voltage atau HV rendah. Kalau ini berubah ya tidak stabil, ini tinggi, berarti akan berubah di sini. Oke, masih. Nah, maka lebih bagus yang lebih landai ini. Maka di sini ada rumus ini. LP sama dengan R2 min R1 per V2 min V1 kalikan R1 kali 100%. Ini kepiringan plato, persen per volt atau persen per 100 volt. R1 laju cacah pada awal daerah plato 1 volt. Ini R2 laju cacah pada akhir daerah plato 2 volt misalnya gitu ya. Kemudian plato 2 maksudnya ya, itu 1, nilai kemiringan. Nah, ini ada ralat ya, 0,1 per volt atau ini bukan 100 tapi 10% per volt. Per 100 volt. Nah, sekarang coba dicatat di kertas yang saudara-saudara siapkan. Ini V1-nya 300. Tolong ditulis V1-nya 300. Kemudian V2-nya 500. Ya, contoh saja nanti. V2-nya 500. Kemudian N1-nya berapa ya? N1-nya 200, misal aja ya. Kemudian N2-nya 300 ya. Sekali lagi, kalau saya menyebutkannya tidak yang seperti saya sebutkan pertama, tolong diralat ya. V1 tadi saya nyebutkan 300, V2 tadi saya nyebutkan 500 ya, 500, N1-nya 200, N3-nya 300, betul ya? Betul Pak. Betul, oke. Sekarang coba itu hitung apakah nilai sesuai dengan standar ini, nilai kemiringan yang itu sesuai dengan ketentuan itu atau ada bisa menyimpulkan dari angka-angka tadi dan yang masih apakah lebih kecil 0,1 atau 10% dari per 100. Coba di masing-masing sebelum kita akhiri pertemuannya. Besarnya 0,25 ya, Pak? 0,25. Oke, 0,25 berarti berapa? Kalau kalian 100% berarti 0, berapa itu berarti? 25%. Oke, 25% per berapa itu? 100 volt. Oh, kalau per 100. Panjang platonya berapa itu? Oh, 200, Pak. 200, berarti per 100-nya berapa? Dua. Kok bisa 2? 0,1 Pak. 2,1. Sekarang per voltnya jadi berapa persen? Per voltnya. Per voltnya. Ini dari data ini dengan data yang saya sebutkan dengan ketentuan ini 5.000, Pak. 5.000 apa? 5.000. Kok enggak masih salah ya? Kok bisa 5.000 ya? Coba dari angka masukkan rumus ini. Dari angka tadi masukkan rumus ini. LP-nya itu 0,25 bukan Pak? Betul, 0,25 betul. Untuk per 200 kan platonya ya. Berarti per 100-nya jadi berapa? Betul kan? Itu kan ini berarti kan panjang platonya kan 200 ini.
Ya, 0,5 Pak. 0,5. 0,5. Sebentar, saya ceknya. Saya juga ngitung ini. Enggaknya. Sebentar. 1/4 kali 125% ya. Berarti kan itu 300. Coba, kalau saya salah bisa diralat ya. 300 dikurangi 200 dibagi 500 dikurangi 300, berarti 200 kalikan 200 kalikan 200 ya. 200 berarti 200. Berarti 1/4 bukan 400, berarti 0,25. Tuh 0,25 per 200 berarti kalau per 100-nya berarti berapa? 0,5. Berarti masuk ke posisi ini enggak, nilai kemiringan ini? Ada lebih kecil 0,1 atau lebih besar? Besar, Pak. Lebih besar. Ya, berarti itu lebih curam ya. Oke, clear. Oke ya. Oke, betul. Oke, makasih. Pak, mohon maaf mau tanya Pak, tadi Ya. itu betul nggak ya Pak 0,5 untuk per 100-nya? Tinggal Anda masukkan aja di rumus yang saya yang ini, yang di sini. Coba. Berarti yang digunakan tuh yang 0,25 atau berapa ya Pak? Sebentar, ini kan berarti 100 dibagi 4.000 ya? Betul ya? 200 kalikan 200 4.000, berarti ini 1/40 berarti ada 0,25 ya. 0,25. 200 kali 200 40.000. 40.000 Pak. 40.000 ya. 40.000 berarti ini berarti 1/400 kalikan 100 ya. Iya Nah, Pak, iya, Pak, harusnya 0,025 Pak. 0,25 per 200 volt. Ya, 0,25 per 200. Berarti kalau per 100, 0,25 per 0,125, Pak. 0,25 per 200. Betul kan? Iya. Sekarang kalau per 100, berapa? Per 100 voltnya. Berapa? Berapa? Ada yang jawab? 0,125 kan, Pak? Hah? Kalau per 200 itu 0,25. Tapi kalau per 100 berarti berapa? Berarti dibagi atau dikalikan? Dibagi berarti 0,125. ya, berarti 0,125. 0,125 itu lebih tinggi dari 0,1. Ya toh? Betul kan? Iya Pak. Ya Pak, betul. Nah, berarti itu kalau kondisi ini di 200, di sini 300 itu curam ini. Curam. Nah, curam itu menurut ketentuan ini kurang baik detektor itu karena perubahan. Oke, clear ya. Tadi 0,125. Itu lebih tinggi dari 0,1 ini. Padahal yang dianggap baik itu lebih kecil dari 0,1, padahal 0,125. Berarti ini lebih curam, walaupun kecil. Yaitu dari ketentuan ini lebih kurang baik karena lebih dari 0,1. Berarti ini lebih, walaupun curam sedikit karena cuma selisihnya cuma 0,025 kan. Nah, itu tetap secara matematis tetap ini lebih kurang baik karena aturan lebih kecil 0,1. Itu betul gitu ya. Ini contoh angka-angka. Kalau Anda kalikan per 10 ya ini kalau 100 ya 10% dari per 100 kan sama dengan ini. Ini hanya ada. Maka yang tertulis di itu kan 100 itu berubah ke 10 di petunjuknya. Itu ya, oke, clear itu. Jadi nanti tolong dipelajari lagi ini, mungkin barangkali akan muncul juga, akan menentukan ini supaya lebih memahami. Ini adalah menjelaskan salah satu menentukan tegangan kerja, menentukan tegangan slope, yang pertanyaan di UAS ADPR yang karena ditanyakan.
untuk yang soal nomor 3 dan 4 minggu depan. Oke, gitu ya, bisa dipahami ini ya. Bisa, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, ini Cinta ya, Cinta Iya, bulan. Pak. Oke, iya Cinta. Sedikit Per 200-nya itu dapat dari mana ya, Pak? panjang plato toh. Iya, Pak. Panjang platonya kan Oh, panjang platonya. tadi contoh saya kan, saya betul enggak nyebutkan tadi ya, V1-nya 300, V2-nya 500, betul ya? Iya benar Betul, Pak. Pak. Betul ya, betul. Berarti 200 saya itu Cinta. V2 dikurangi V1. Oh iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi. Saya itu juga angka-angka sering tiba-tiba, jadi muncul supaya saya ingin kalau Anda nyatet itu, kalau saya nyampaikan yang kedua beda dengan yang pertama supaya Anda ralat. Oke, tapi kalau pas offline itu enak, di belapak gitu di papan tulis, jadi lebih enak. Tapi kan ini awangan gitu ya, jadi harus hati-hati kalau ada ralat. Anda langsung aja menginstruksi gitu ya, enggak apa-apa. Oke, saya kira itu ada yang, kalau ada pertanyaan lagi, ini sudah 9.20 harus ke Pak Anwar. Saya tidak menyalahi aturan untuk akhirnya, nanti mulainya Pak, walaupun agak lambat tadi karena saya harus proses OTW dari rumah ke kampus ini. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan lagi disimpan dulu untuk minggu depan. Gitu ya, Mas? Mbak? Baik Pak. Oke, sebelum ditutup saya akan ngabsen dulu. Lagi yang belum saya panggil tadi, yang lainnya sudah. Alviola ada nggak ini? Ada, oke. Amir di sini tidak ada ya. Amir Cinde nggak ada. Saya ping. Arina nggak ada juga ya? Hadir, Pak. Oh, hadir ya, oke. Arina, oh ya, Arina hadir. Asrar tadi sudah cek hadir. Elsinta, oke hadir. Dominik pasti nggak hadir ini. Dominik, mana Dominik ini? Nggak ada ini. Amir Cinde hadir gitu, Pak. Hah? Di chat, Pak. Siapa? Amir Cinde, Pak. Oh, Amir Cinde sudah. Oh, Amir Cinde kalau sudah ada ya? Kok di? Oh ya. Oke. Fazizah ada. Hadir, Pak. Oke, karena tadi kan waktu ambil di awal kan terlambat tadi ya. Hamam oke, tadi sudah tanya oke. Izzatul oke. Muhammad Arfin Hussein. Muhammad Arfin. Ya, hadir Pak. Hadir. Muhammad Fakih Amari, maka ini. Muhammad Pak. Hadir, oke. Ruth Anastasia. Hadir, Pak. Hadir. Zena Manurum, oke, hadir. Oke, yang tidak hadir hanya satu, Dominik. Betul ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi